After. Ya, penentuannya decider match. Dari mereka berdua, Busquets memang cukup dramatis untuk lolos ke Swiss Stage. Tapi ya sekarang mereka juga harus buktiin nih. Kalau lolos ke Swiss Stage bukan sekedar hoki. Ya ingat ini bukan best of 1, best of 3, decider match. Ada kesempatan, tapi kalau bisa dibilang kesempatan itu tidak akan banyak. Meanwhile, Walker kali ini di arah mid lane bakal dihajar habis-habisan. Harusnya dia sadar, walaupun sama-sama memiliki power dari regen tambahan, tapi menurut gua agak nggak wise banget kalau misalnya mereka adu sama Kalia yang bisa berkali-kali gitu loh. Ya memang, karena sekarang orang-orang juga udah maksimalin power karya tuh kalian bukan dari pick off-nya doang. Iya. Tapi pasifnya. Pasif lifesteal-nya yang sungguh kuat. Dan Walker di depan sana, bakal coba di-poking habis sama OP. Ngomongin cara identity, damage-nya nggak bisa maksimal. Purify di early game. Agak cukup menarik melihat para pasukan dari tim CFU Gaming. Mereka sepertinya kesulitan. Kazue sayang sekali, satu shadow-nya nggak kena. Bayangkan kalau kena, itu pasti banget Sing pakai flicker nih. Iya, bisa keluarin spell juga kan. Dan basic common ternyata. Kemarin kita sempat ngelihat Moskov dari CG kalau nggak salah dia pakai Emblem Fighter. Pakai bahkan Festival of Blood itu kayak tanda tanya besar gitu kan. Apa nih Moskov mau kemana nih? Tapi sekarang udah kembali ke basic common ternyata. Ya memang kalau dari Moskov sendiri menurut gue bukan cuma butuh keras. Dia butuh sustain laning yang dimana basic common Regen-nya itu kenceng di laning. Dan juga ada 3-4 trill loh ini bahkan dibawakan dengan CFU Gaming. Yang membuat mereka akan bisa punya base damage yang cukup besar untuk melakukan poking damage di awal-awal. Tapi tempo play seperti ini aku bisa bilang cukup menguntungkan untuk Busquets juga ya. Karena mereka masih punya Cloud. Tapi bakal coba dipaksa di arah bottom lane. Masuk terlalu dalam para pasukan dari tim Busquets Esports. Kali ini mereka berhasil mendapatkan keuntungan dengan tidak adanya flicker dari Boxy. Perpasukan dari tim CFU Gaming mencoba untuk melakukan open vision menuju ke arah turtle yang mereka miliki. Nge-town satu orang, tapi identity kali ini nggak punya purify. Perfect total dikeluarkan. The power of retribution. Kakak Detective berhasil mendapatkan power retribution yang dimana partial buff terbuat sangat besar. Untung dari tim Busquets adalah tidak adanya mereka yang melakukan invasi tambahan. Berextract ke arah belakang, target utama mereka menuju ke arah Obi. Moskov is coming kah? The Walker first blood di tangan Detective. Bahkan Sing hadir dan masih berlanjut. Purify kembali ke trigger. Oke, Detektif Fredrin terlalu kuat di depan sana. Para pasukan dari tim Busquets Esports karena bisa melakukan following up. Dan dilihat, habis lakukan Exi versus everybody. Tanpa following up damage itu hanya akan sia-sia. Tapi kabar baik di sisi lain RX didapetin full plating, hampir full, sedikit lagi tadi. Memang dari Turtle didapatkan oleh CFU Gaming, itulah ya tadi Assassin versus Tank di arah jungle. Perbedaannya udah signifikan banget. Cuma gua agak kaget ngeliat tadi Moskownya join loh. Iya. Tapi kaget. dia benar-benar join di saat yang paling terakhir ya. Untuk bisa masuk juga dan hampir ada overcommit fight yang terjadi. Tapi masih bisa ditarik ulur juga. Tapi kalau melihat posisi yang dimiliki dari Busquets Esports kali ini mereka cukup menguntungkan dengan satu cloud-nya aja. Ngomongin karena cloud dengan satu item dia udah cukup bisa berpengaruh sekali loh. Jangan lupakan hal tersebut. Ya DHS Golden. Iya DHS Golden atau mungkin dia mau main ke arah Corrosion untuk bermain lebih baik dengan rotasinya. Oh menurutku sekarang no Corrosion jangan duluan. Ya, Town? Oke, tapi tidak ada lagi Purify. Town didapatkan killing spree untuk Son of Varsha. Identity 3 kali nyawanya diselamatkan, tapi kali ini mungkin Dewi Fortuna tidak berpihak pada dirinya. Dan harus mengakui kalau dia harus take down di arah mid lane. Ngomongin ke arah Purify, RX masih available, jadi Kalea untuk menutup ke arah Cloud. Kayaknya harus dikurung ini apa ya? Benar-benar harus dipancing dulu, entah itu mungkin sama detektif. Kayak salah satu yang bisa mancing kan Fredrin gitu ya. Dia punya Town, dia punya knock up. Lapu juga bisa. Dan sekarang saatnya. Oke, Ya, bakal itu coba dia. dipaksa Purify dan Blazing Duet for nothing defending aja. Untuk bisa membuat dirinya selamat dari ganking yang terjadi. Tapi informasi yang sangat didapatkan mahal adalah no Blazing Duet, no Purify. Kita lihat Kazue ngerespon terhadap event tersebut atau enggak. Dan ini dia hyper agresif yang diberikan oleh para pasukan tim CFU Gaming bakal coba di following up dengan para pasukan dari Busquets. Mereka kehilangan member kembali dengan lifesteal yang cukup tinggi. Satu persatu tidak ada yang bisa di counter dan bahkan Kazue dapetin satu point kill. Mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Dan posisi dari Kazue ini masih belum ada item dari core-nya. Dan satu item core setelah itu kita akan melihat. Apakah menuju ke arah Skypiercer seperti biasa? Kalau template itemnya sih iya ya. Dia Hunter, Skypiercer, bahkan nextnya dia suka banget ke arah Heptasis, ke arah Malefic Roar. Dia Hayabusa yang sedikit berbeda dari yang lain. Dia nggak main cooldown, dia main full planet.
Tapi ya ini dia yang jadi masalah tadi Axie maju menurut gua kecepatan. Ya. Sebelum Kazunya nge-follow, sebelum Kazunya sampai dia udah maju, udah nahan damage sehingga ketika Kazu datang dia cuma bisa ngambil 1 kill dan mundur. Udah, itu udah the best thing yang bisa didapetin. Iya. Dan Hunter Strike menjadi pilihan utama, rotasi sangat penting. Ngomongin ke arah Tsunami, Slam menuju ke arah Wacker kayaknya agak nggak wise karena following up-nya terlalu jauh. Itu dia, terlalu jauh following up, daripada Blazing dan Merax Axie. Akhirnya dia melakukan sebuah kondisi yang sangat baik dengan adanya Axie zoning out menuju ke arah sosok seorang Sing. Lihat apa yang dilakukan detektif, press for nothing, the shadow kill! One last hit, berhasil mendapatkan shutdown dan shutdown yang mahal didapatkan oleh seorang RX. Ini shutdown yang mahal banget. Terhadap detektif dengan 3 point kill, membuat RX yang tadinya sudah unggul makin lebih unggul lagi. Ya, dia sekarang mau lebih karena ada objektif turret Sing, dilompat ke depan, paksa clear. What? Paksa clear? Ya, maksud gue, paksa clear juga dia nggak bakal bisa, Lim. Masih ada next wave. Gini, pertama satu next wave, kedua itu kalau wave-nya deket sama turret pun dia nggak bakal survive. Ketika dia nggak survive, dia akan kehilangan posisi power terhadap turtle-nya. Itu dia. Karena objektif dari Sing menurut gue tuh di awal farming. Farming? Dia nggak bisa join dari tadi, dia nggak manfaatin landing jauhnya. Sekarang turtle yang terakhir akan dikontes sepertinya. Ya pasti dikontes dengan keuntungan yang sudah didapatkan oleh para pasukan dari tim Busquets Esports. Tapi lihat apa yang dilakukan Axie. Dia men-zoning out di mana OP berada. Tapi Kazu? datang menebakkan detektif Perfect Turtle. Yang sangat baik, Feather Estek. Sudah misalnya for nanti dan Blazing Duet di-cancel begitu saja. Boxy meng-cancel Blazing Duet, menutup damage yang diberikan dari Busquets Esports. Walaupun Perfect Turtle tangan dari tim CFU Gaming, tapi lihat makro gameplay dari CFU ini nggak berjalan dengan baik. Gameplay mereka benar-benar harus mulai diperbaiki. Mereka butuh waktu untuk Moskov bisa di dalam powernya. Wah, ini cukup bahaya sih sebenarnya. Gimana nih Moskovnya diajak tim Tom? Dari awal kita melihat bagaimana Moskov diajak terus-terusan dari turtle yang pertama, turtle yang kedua. Sing harus dilepasin sih Sing. Turretnya karena kalau enggak ini akan 2 poin kill yang bisa didapatkan plus turret oleh pasukan dari tim Busquets. Lihat di depan sana Wacker. Seorang diri di depan menahan damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Busquets Esports. Reaksi versus everybody again. Ini following up dengan identity. RX menunggu ke arah belakang. The Blazing Duet from RX menutup damage dari seorang OP. Ke arah belakang ditutup oleh waduh. Wah, hati-hati ya. Flicker dengan perfect tetap double kill from Lapu-Lapu. Wah, mereka ngelepas temponya mereka loh. Yang dimana tadi udah bagus karena memang Moskovnya nggak dapetin space farming. Tiba-tiba teamfight-nya dipaksakan lagi-lagi Axie. Menurut gue masih terburu-buru. Gak bisa nih, Axie harus benar-benar sabar nungguin temen ya. Karena ketika Axie maju, Identity akan ke-trigger untuk ngebuka Vita Restrike. Disitulah semua mata menuju ke arah Identity. Yep. Oke. Dan bahkan kalau bisa gue bilang saat ini pasukan dari tim Busquets Esports mereka akan coba dimakan, dan yang dimakan adalah Wacker karena mereka sadar tidak ada flicker tadi. Dan satu hal yang mungkin aku agak sedikit pertanyakan di sini, Lim. Mereka tahu Lapu-Lapu punya chance besar dalam posisi seperti ini, tapi Ben tadi sebelum Kari, menurut gue Lapu-Lapu itu lebih wise, Om. Karena ini yang gue takutkan. Kenapa tadi gue bilang Lapu-Lapu? Karena ini yang akan terjadi. Dan Lapunya pun selalu lompat kan. Kayak kita tahu bagaimana Lapu punya damage yang besar untuk bisa menutup Feather Airstrike yang dilepaskan dengan Identity. Sementara tadi kalau kita bicara soal Axie sendiri, dia aku bisa bilang kayak setiap kali ada Inferno Pursuit yang lagi muter, itu dipencet sama dia. Iya, dia langsung ngedamage dan itu bikin posisi dia langsung hancur banget, gak bisa di backup. Terbuka, langsung terbuka. Karena semuanya langsung main kiting kan. Di belakangnya sana OP narik mundur ke belakang. Dan Identity ini akhirnya nggak bisa memberikan full damage dengan Feather Airstrike-nya dia. Tapi ya problem CFU walaupun dia menang dalam segi gold, lihat apa yang dilakukan para pasukan dari Busquets, mereka masih megang dari mappingnya. Nggak ada yang namanya one-sided di 3000. Biasanya 3000 gold owning, itu kita pasti udah lihat one-sided gameplay. Udah pasti turret dimainkan, invasi jungle keluar, tapi ini belum terjadi, Lip. Oh, ini mau di commit kah? Orang sih menurut gua. Karena ngelihat dari posisinya 5 member loh dari Busquets ready. Dan gue lagi-lagi mau bertanyakan Sing. Oke. Singnya nggak mau pegang lane jauh kah? Ya, lagi-lagi dia masih mau team fight, masih war. Padahal kalau dia bisa pegang lane jauh dan kapanpun dia bisa datang, itu bisa banget possible dibanding Cloud. Jadi agak cukup berbahaya. Feather Airstrike telah dikeluarkan, target utama menuju ke arah seorang Farsia. Purify Gaming telah dikeluarkan oleh seorang Farsia. Axie dive in, flick for defensive dikeluarkan. Magic Sense on the Blazing Duet! What the control dari seorang Cloud membuat pasukan Busquets Esports memporak-porandakan CFU Gaming. Wacker! Again and again, Raging Sestrom dikombinasikan dan itu dia komunikasi yang sangat baik. Itu dia. Langsung nyaris Sesodi. Masih ada retribution, masih aman. Tapi ya, Wacker, Raging Sandstorm tadi connect ke arah 4 target.
yang langsung juga di follow dengan Blazing Duet. Itu perfect combination dari Busquets. Membuat keunggulan dari CFU Gaming yang tadi udah unggul 3000. Turun. Sekarang ke 500 gold aja. Bahkan ketika Tara-Tara hancur. Ini dibayar lunas berarti Busquets yang akan pegang kendali. Ya, setuju banget Busquets pegang kendali. Dan dari segi item kita tahu damage-nya udah mulai cukup untuk menuju team fight. Cukup Raging Sandstorm-nya kena semua kontrol tanpa adanya Purify di sisi kiri. Ya udah, that's it. Enough. Oke. Untuk dari segi item, Lightning Trench menuju ke Wishing Lantern sepertinya. Dari Identity. Untuk sekarang memang selain Lightning, glowing-nya udah mulai di skip Om, gua rasa. Yap, setuju sih. Glowing kayak bakal digantikan dengan Domi Ice ya, yang dibeli dengan EXP atau ROM duluan. Ya, XC udah punya sih. Yap, biasanya Juga. seperti itu sekarang. Oh, Tsunami Slim langsung menuju ke belakang. Pompeius menjadi target utama mereka. Lihat damage-nya terlalu sakit menuju ke belakang. Sangat cukup. Dan Wildcard kali ini menjadi target utama. Blazing Duet for nothing dari Arax membuat para pasukan dari Busquets tidak bisa mendapatkan poin kill tambahan. Selain, waduh. Yap, lumayan sebenarnya ya dari posisi mereka yang lagi defense, mereka ngilangin satu member, cuma ya karena ada pertukaran, jadi sama aja nih. Walaupun high ground defense-nya memang bukan ada di Wadu, tapi lihat di arah mid. Ya, Dibayang-bayangin sama Wekchar. dan menurut gua Sing harusnya menuju ke arah top lane sih. Sing yang harusnya nutup ke arah Lordnya. Sebenarnya masih nggak apa-apa sih, selama masih bisa ke defense juga. Mereka bisa pakai pasif by the way, karena ini udah mau masuk menit 12. Iya, Udah mau hilang sendiri akan juga. hilang juga. Aha. Dan Moskov masih belum sampai di power itemnya. Akhirnya Udah. Swift udah. Trinity. Tapi gue ngeliat dari kemarin Ji, Moskov ketika udah jadi Swift Trinity, itu bukan berarti game menang. Betul. Lawannya pun Trinity nih. Nah, kalau menurut gua sekarang Moskov ada dua item yang dia benar-benar harus putusin dengan baik. Kenapa? Karena dua-duanya sangat impact. Malefic Gun dan juga Wind of Nature. Wind of Nature kita udah tahu pasti lawan Cloud head to head. Atau Tapi Haya. Malefic Gun dia bermain dari front to back, dia butuh positioning. Kayak Exi bisa nge-dealer reverse damage ke arah belakang. Exi menjadi target utama, lihat damage yang diberikan. Federer Estrike tidak sampai ke arah belakang. Dan lapu-lapu, waduh, akhirnya berhasil memaksa para pasukan dari tim Busquets Esports untuk mundur. Flicker for defensif yang menurut gua defensifnya tanpa menimbulkan keuntungan. Nggak nge-trigger apapun. Enggak bisa nge-trigger dibilang. apapun, nothing pokoknya di sini. Oke, RX sudah jadi dari Malefic-nya terlebih dahulu. XC juga langsung ke arah Winter Crown. Dia sadar nih ketika dia lompat ke depan, dia udah nggak bisa cabut lagi. Itu udah dead end buat dia. Sementara ngelihat dari dua striker yang ada di CFU Gaming, Magicalnya ada di Kimi, ada Divine Glaive yang udah jadi, damage-nya udah harus dihitung karena tadi XC pun yang memang nggak ada magical defense itu kesakitan. Yep. Dan juga lapu-lapunya sih ini kayak yang terkaya sebenarnya ya. Lapu-lapu Gusto. Buat CFU Gaming kayak ini mereka harus waspada banget karena Wadu bisa tiba-tiba instant burst juga nutup Feather Airstrike atau bahkan nutup biar RX-nya agak ke delay buat bisa maju ke depan. Oh, Sungai sudah berjalan menuju ke arah Lord. Ini kesempatan yang sangat baik untuk para pasukan dari tim Busquets. Mereka mencoba untuk membuka vision. Biarkan aja Hayabusanya bermain dengan trapping. Karena posisi saat ini Sing nggak punya apa? Wind of Nature. Ya masih bisa ditumbangin ya. Masih Tapi bisa hati-hati. ditumbangin. Ih, Lordnya bisa nggak di-reset juga, makanya Kazu langsung hadir. Dia langsung ready untuk kontes. Oke, waduh. Melihat di mana Identity berada. Bisa terjadi Raging Sandstorm-nya kali ini nggak ada yang bisa dapatin. Free hit ke arah belakang Sing. Perpasukan dari tim Busquets Esports. Mereka kehilangan Arax. Lapu-lapu versus everybody dan pakai 2 poin kill didapatkan oleh CFU Gaming. Melihat adanya Exi versus waduh. everybody, gak ada yang bisa diselamatkan. Sedangkan Kazu yang menjadi poin kill yang ketiga. Membuat para pasukan dari tim CFU Gaming memiliki keunggulan dengan hanya one last man standing tersisa. Yaitu Wacker. Yaitu dia menyisahkan Wekchar. Sementara Lord bisa diambil. Oh no. Mereka nggak mau Lord. Mereka mau lurus. Mereka mau Detektifnya nggak Lord. mereka mau lurus dengan adanya para pasukan dari tim CFU Gaming yang bisa mendapatkan seorang kali dengan saat instan looking for wipe button dan game ini bencana. Cukupkah? CFU Gaming Cukupkah? looking for the best. One game didapatkan dengan sangat instan. What the epic comeback from CFU Gaming, hyper aggressive. 1-0 kali ini memimpin. CFU Gaming membuat Busquets terlihat kebingungan dengan semua advantage yang sudah diungguli. Satu momen saja mereka membalikan segalanya. Wow. Ini benar-benar di luar dari